ini saatnya timing yang tepat untuk ngeritik Mulyono gitu. Gitu ya. Dan kelihatannya keluarganya juga seneng kok sama nama itu. Temennya Iya. malah langsung pakai Bajunya pakai apa? Rompi ya. Putra Mulyono. Iya, itu Cuma makanya... satu yang belum berani. Apa tuh? Adik Fufu Papa nggak berani. Itu gimana dong? Leadership itu namanya leadership transformasional. Itu dulu tuh gue paling enak tuh ngambil contoh Pak Jokowi. Oke. Gitu ya. Karena dia dianggapnya walk the talk kayak judulnya ini kan. Mencontohkan. Ya. Jadi nambah tuh alfabetnya. Jadi apa tuh? Yaitu A, B, C, D, E, F, G, O, sampai J tuh X, Y, Z pribadi. Nah, itu anaknya Jokowi tuh. Pak Jokowi tuh belum memindahkan ibu kota, Bang. Belum dong. Presnya belum tanda tangan kan. Dia bangun istana, iya. Dia bangun rumah-rumah di sana, iya. Ya, tapi perumahan ASN, ya. Iya, tapi dia belum mindahin. Waktu debat Gubernur Jakarta, ya. Itu KPU tuh berani-beranian tuh nulis. Debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jumpa lagi di kanal Walk the Talk bersama saya Deddy Sitorus. Di sebelah saya ada pengamat yang sudah sangat terkenal karena malang melintang di semua stasiun TV dan podcast. Sama aja, dia juga malang melintang. Jadi seperti biasa Walk the Talk ini kan tempat kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang memang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan, kita bicarakan. Jadi tidak hanya talking, kira-kira seperti itu. Okay. Tapi talking juga nggak apa-apa ya. Anak zaman sekarang kan suka cakap-cakap kata orang Medan. Oke, saya mau mulai dengan begini. Kita melihat nih, ya ada kontradiksi nih di perpolitikan kita. Di satu sisi kalau orang setia atau katakanlah die hard dari salah seorang tokoh gitu ya, itu bisa diejek setengah mati. Di sisi lain yang ngejek nih cinta setengah mati nih sama seseorang, katakanlah Mulyono misalnya. Itu nggak masalah gitu. Tapi kalau orang lain masalah, gimana Bung Henry ngelihatnya? Ya, enggak, gue kalau ngomongin Mulyono tuh pengen ketawa duluan. Oke, nggak apa-apa. Soalnya sekarang ini kalau nggak ngeritik Mulyono tuh kayak nggak ikut tren gitu. Gitu ya. Jadi nggak ikut tren ya. Iya, jadi orang tuh ngerasa ini saatnya timing yang tepat untuk ngeritik Mulyono gitu. Gitu ya. Dan kelihatannya keluarganya juga seneng kok sama nama itu. Temennya iya. Malah langsung pakai bajunya pakai apa? Rompi ya. Putra Mulyono. Iya, cuma satu yang belum berani. Apa tuh? Adik Fufu Papa nggak berani. Itu gimana dong? Harusnya kan konsisten ya. Kalau memang mau men-challenge logika publik ya sekalian adik Fufu Papa gitu. Iya, ya, abang enak ada imunitas banget. Oke, tapi ini kan aneh ya. Kita tidak mau menyalahkan orang, katakanlah menyukai, menghormati, menyayangi salah satu tokoh. Tapi kan harus fair. Ya. Kalau Anda memuja satu tokoh lain juga boleh dong memuja tokohnya. Misalnya saya ini bisa dikatakan pengagum Bung Karno, pengikut Bung Karno, juga pengikut Ibu Megawati. Tapi itu salah bagi mereka. Tapi kalau penyembah Jokowi itu nggak salah, itu gimana itu? Namanya juga fans club. Itu jadi sebetulnya gini loh, kalau abang kan dengan Bung Karno itu dipelajari pemikirannya. Kemudian setelah pemikirannya dipahami, dipelajari, diimplementasikan. Kalau orang-orang ini kan sekedar fans club aja. Oke. Oh, gue suka. Terus kapan dia nggak suka? Kalau kontraknya habis. Tapi kalau kontraknya masih diperpanjang, dia masih suka. Kalau bansos jalan terus tetap aja suka. Nah itu dia, kan yang repot ini gini Bang. Gue nih termasuk yang kena tipu tapi dari sisi akademisi. Bayangin aja ya, di leadership. Teori leadership itu namanya leadership transformasional. Itu dulu tuh gue paling enak tuh ngambil contoh Pak Jokowi. Gitu ya. Karena dia dianggapnya walk the talk kayak judulnya ini kan. Mencontohkan. Ya, langsung masuk gorong-gorong kalau kerja gitu ya. Kalau mau ada persoalan-persoalan foto sendiri gitu-gitu kan. Ya banyak lah contoh-contohnya. Tapi ternyata di ujung-ujung jadi mediocre leadership gitu. Kan gue malah udah bikin buku lagi gitu. Ya repot juga tuh. Ya awal-awalnya menarik sih Pak Jokowi pergi ke semua proyek-proyek yang ada gitu ya. Kalau saya sih itu 5 tahun pertama sih oke lah. Atau 3 tahun pertama. Tapi lama-lama saya mikir
Itu kan kerjaan yang bisa dikerjakan dirjen, direktur, untuk melihat progres proyek gitu ya. Karena kalau nggak gitu emang nggak ada dramanya. Yang dikerjakan sama dia kan, tadi gue udah bilang mediocre. Sebetulnya ada satu lagi tuh teorinya artificial. Artificial, oke. Jadi dia tidak mengizinkan kenyataan pada dirinya itu muncul. Jadi selalu aja pencitraan-pencitraan yang dikeluarkan. Kuncinya di pencitraan ya. Di pencitraan. Nah sekarang ini pada saat semua masyarakat sadar, gitu ya, nah dia udah agak kebingungan sendiri nih gimana ngatur pencitraan-pencitraan itu. Yang paling dekat kan misalnya IKN. Kan kalau tadi abang bilang pemuja, wah Bung Karno punya mimpi memindahkan ibu kota, Soeharto punya mimpi memindahkan ibu kota, tapi nggak ada yang berani, hanya Pak Jokowi yang berani. Itu salah kan? Itulah memuja tapi tanpa pikiran gitu. Dulu kan Bung Karno mau memindahkan ke Kalimantan Tengah itu, Palangkaraya. Tetapi kan kemudian kita dapat Asian Games pada waktu itu. Sehingga anggaran yang tadinya untuk IKN buat oleh Bung Karno dipindahkan untuk bangun GBK, bangun Monas, bangun Hotel Indonesia, segala macam gitu kan. Dan kemudian akhirnya tidak jadi di sana gitu. Nah kalau ini kan ujuk-ujuk aja lompat, nggak ada dalam visi misi segala macam. Iya, dan itu tadi. Saya ini pendukung IKN ya. Dalam artian dulu bagi saya itu untuk mendekatkan pemerintah pusat ke daerah. Iya, ada distribusi. Kaltara kan. Iya, betul. Nah, tapi kan belakangan kita lihat kok jadi begini ya. Ya, itu tadi kan ada salah kaprahnya Bang ya. Pak Jokowi itu belum memindahkan ibu kota Bang. Belum dong. Kepresnya belum tanda tangan kan. Dia bangun istana, iya. Dia bangun rumah-rumah di sana, iya. Tapi perumahan ASN, ya. Iya, tapi dia belum mindahin. Kan Kepresnya belum tanda tangan. Jadi kalau ada pemujanya bilang hanya Pak Jokowi yang berani, enggak lah. Apakah nanti Pak Prabowo yang berani memindahkan ibu kota? Ya kita lihat juga. Apakah nanti nggak jadi? Ya kita lihat juga. Kan saya pernah bilang, IKN ini nggak mungkin mangkrak. Minimal jadi destinasi wisata. Wisata ya. Dan terus kemudian juga jadi pembelajaran para ahli-ahli tata kota, studi pembangunan terutama lo kalau mau bikin ibu kota pikir gitu. jadi jangan kemudian asal gitu ya. Dulu kan kita berharap banget ya dengan memindahkan ibu kota ke katakanlah Kalimantan Timur ya, walaupun menurut saya sih dulu itu juga bukan tempat yang paling pas ya. Tapi ternyata harapan kita yang tadinya ini memberikan kesempatan yang lebih besar, peluang lebih besar bagi anak-anak Kalimantan, ternyata kan nggak terjadi juga. Iya. Ini bahkan tanah rakyat banyak yang belum dibayar tuh, belum diganti rugi, masyarakat setempatnya, masyarakat adat. Oh gitu Bang? Saya ternyata belum tahu. Enggak, makanya tadi gue pikir itu punya tanah-tanahnya punya konglomerat semua. Tapi ternyata ada tanah-tanah rakyat yang belum dibayar ya? Ya bahkan kan kalau nggak salah Sultan Kuta itu mau menagih. Mana nih ganti rugi untuk masyarakat saya gitu. Ya. Udahlah yang kerja orang dari luar, ya toh. Kemudian para pejabat otorita IKN itu juga pejabatnya hampir semuanya orang dari luar. Saya sebagai perwakilan Kaltara nanya, loh lantas untungnya buat masyarakat sana apa ya kira-kira seperti itu. Iya, meskipun dulu saya sangat kuat mendukung ya. Oh ya, terus kenapa Abang sekarang jadi berubah? Karena realita dalam pelaksanaan tidak seindah yang kita bayangkan. Dulu saya harus berkelahi dengan banyak orang di media ini. Tapi lama-lama kan saya setahun ini lihat progres. Ya. Bagaimana pembangunannya itu ya menurut saya terlalu dipaksakan. Makanya beberapa bulan lalu saya ingatkan tuh, sekitar bulan Juni kalau saya nggak salah. Nggak mungkin tuh ngadain di sana perayaan 17 Agustus besar-besaran. Karena semua fasilitasnya belum siap. Hotel cuma ada satu milik pengusaha besar Jakarta ini yang punya reklamasi. Itu hanya 191 kamar. Jalan belum, bandara belum gitu. Nah ini kan banyak juga aduan ke kita tentang persoalan tanah misalnya begitu. Nah ini yang menurut saya kemudian membuat saya menjadi lebih kritis melihat IKN-nya sendiri. Bukan gagasannya ya. Gagasan memindahkan ibu kota yang overpopulated di Jakarta. Itu oke. Itu oke. Memindahkannya ke satu tempat ya yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang ada di sana. Tidak ada perubahan policy juga antara Jawa dan luar Jawa, menurut saya harus dikritisi. Itu gitu. Abang rasanya gimana? Sakit Bang? Sakit banget. Sakitnya di mana Bang? Sakitnya di sini nih. Nah,
Jadi memang jadi gue yang nanya lu. Gimana sih? Nggak apa-apa kan kita ngobrol-ngobrol ya. Gue sambil ngerokok nih. Ini minum ya bang ya? Minum. Ini minumnya ada birokrasinya nih bang. Ngomongin Bawa Mulyono, langsung harus minum dulu nih. Nah ini minumnya gimana nih? Jadi minum aja ada birokrasi. Itu udah dibuka. Oh, udah dibuka itu. Oke. Nih berat nih akademisi kalau ngomong harus mikir. Enak nih bang. Jadi nanti IKN itu gimana? Jadi sebenarnya pertanyaan dasarnya kan kita pernah bahas nih bang. Ini sekarang tuh kita punya ibu kota apa enggak? Nah kemarin tuh waktu debat Gubernur Jakarta, itu KPU tuh berani-beranian tuh nulis debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ibu kota dong berarti. Ibu kota. Berarti yang di IKN Ibu Tiri dong. Nah itulah dia. Nah itu makanya kan sebetulnya kalau si KPU itu sudah berani nulis DKI, dia nggak baca undang-undang DKJ, apa kan katanya kan udah dicabut status ibu kota. Jadi kita tuh sebenarnya milih gubernur ibu kota Jakarta atau milih gubernur daerah khusus Jakarta itu juga masih membingungkan. Dan kalau sampai ya Indonesia ini tidak punya ibu kota, kan miris ya. Dan harusnya segera tanggung jawab. Tapi kok menurut saya Pak Jokowi sampai hari ini belum mengambil langkah konkret untuk memutuskan kira-kira apakah DKJ itu dikembalikan Jakarta sebagai ibu kota atau tidak gitu. Sementara Nusantara kan sudah hampir pasti nggak akan pindah dalam waktu dekat kan, karena persoalan itu bisa 20-30 tahun tuh. Nah itu sebenarnya yang saya terus-menerus pertanyakan karena ibu kota itu kan semacam tapi jantung kan ini negara. Udah kebiasaan. Kalau bicaranya aturan kan tinggal ganti aturan. Iya. Kenapa ya begitu ya? Itu yang ngajarin siapa sih bang? Gitu. Ya itu Pak Jokowi siapa lagi? Nah itulah dia. Kalau ada yang nggak beres ganti aja aturannya kan gitu. Itulah ciri khas Pak Mulyono ya. Makanya kemudian Pak Jokowi itu, ini Mulyono sama Jokowi sama dengan ya? Nggak sering berbantahan sih. Oh sering ya? Sering saling berbantahan. Nah, kadang-kadang Pak Jokowi suka lapor ke Mulyono suka lapor ke Pak Jokowi itu. Lah kan dulu beliau bilang nih harus segera pindah, bla bla bla. Terus dia nanya, nggak gampang, airnya dari mana? Iya itu kan aneh. Padahal sebelumnya dia yang tergesa-gesa tuh ya. Itu kata-kata paling ngeselin itu dia bilang begini, ini bukan proyek saya, itu proyeknya rakyat Indonesia. Giran udah nggak bisa ya dia ngajak-ngajak. Ya oke, tapi menurut Bung Henry lah, sebenarnya rakyat mendukung nggak sih proyek IKN ini? Kalau menurut gua gini, harapan itu ada. Oke. Terutama orang yang udah pusing sama Jakarta. Yeah. Dianggapnya kalau di IKN itu ada pencerahan lah, lebih tercerahkan. Kalau saya sih gini, sebetulnya dibangun dulu aja. Kemudian hidupkan dulu situasi di sana. Baru kemudian kita tetapkan sebagai ibu kota. Ibu kota. Itu kan langkahnya. Ojo ke susu lah ya. Jangan buru-buru gitu. Ini belum apa-apa, udah ditetapkan ibu kota di sana. Status ibu kota yang sudah ada dicabut. Sudah bikin undang-undang aglomerasi Jakarta. Nah itulah. Jadi maksud saya, abis itu dia kan jadi ada beban buat Pak Prabowo ya. Iya. Dua bebannya. Nerusin kerjaan Jokowi sama anaknya. Itu gimana tuh? Saya memang melihat, karena IKN ini kan saya berkunjung ke beberapa negara yang punya proyek ibu kota negara. Katakan Canberra, itu Australia seperti itu. Itu kan perlu 30 tahunan ya, sampai seperti yang sekarang. Lalu kita lihat juga misalnya Putrajaya di Malaysia. Itu kan dekat dari Kuala Lumpur, kalau malam jadi kota mati. Kan? Lalu kita lihat juga misalnya di Myanmar ya. Kamboja ya, yang akhirnya gagal total. Ada yang sedikit berhasil, katakanlah di Rio de Janeiro, ya, ada beberapa kota lain. Tapi ada contoh yang menurut saya tadinya ini bisa kejadian dengan IKN, yaitu Abuja. Itu ibu kota Nigeria. Jadi Nigeria itu utaranya penduduk satu etnik agama, di bawah itu kayak minyak, di atas ini gurun pasir. Lalu ibu kota Abuja itu ditaruh di tengah-tengah, plek ketiplek, kayak Sudirman Tamrin ditaruh di sana. Jadi masyarakat itu hidupnya di luar ibu kota ini. Abuja itu selam area begitu, daerah kumuh. Karena nggak ada yang bisa beli tanah di wilayah ibu kotanya. Jadi semua di luar. Gitu ya, itu kumuh banget. Dan itu nggak ada listriknya. Ya kita cuma disediakan 1 ember 1 hari untuk semua kebutuhan. Ya toh. Dan itu sore jam 4 udah mati itu kota.
Nah, saya berpendapat di situ waktu itu kalau setelah melihat beberapa tempat ini, it takes generation untuk membangun sebuah kota. Karena kota itu ada rohnya gitu. Nah ini kan saya lihat semuanya mau dibangun kayak membangun proyek kecil-kecilan aja gitu loh. Truk semua jadi, otomatis akan bisa jadi ibu kota. Nggak dipikirin. Ya karena konsepnya Pak Jokowi menurut saya itu tadi kan saya udah bilang mediocre, artificial. Itu yang ketiga itu memang dia tentang citra aja, tentang catatan. Dia ingin membuat sejarah. Legacy ya? Iya. Kalau legacy jadi bang, ini nggak jadi maksudnya. Dia legacy nggak jadi maksudnya. Dia mau buat catatan sejarah, tapi bagaimana membuat sejarah itu nggak dipikirin gitu. Jadinya seperti sekarang, ide memindahkan ibu kota dengan alasan Jawa terlalu penuh, oke. Tapi kemudian memang harus sabar dulu aja. Harus mungkin dia dari awal proyeksinya harus 20 tahun gitu ya. Nggak bicara 3 tahun nih sebelum gua turun udah jadi nih gitu. Enggak, mungkin dia pikir dengan dia bangun ibu kota, kan tadi abang bilang proyeksi 20 tahun, dia bisa jadi presiden 20 tahun kali. Oh, dengan makanya mau 3 periode. Iya, mau 3 lalu periode. Anaknya jadi wakil presiden, nanti gitu. Presiden lagi gitu ya. Oh, benar sih Pak Jokowi kalau dari sisi itu. Artinya dia berkelanjutan nih. Iya kan, mikirinnya. Jadi sekarang kan tinggal beban kita aja ya. Sekarang kalau nggak salah sudah 160 triliunan masuk ke IKN. APBN, belum jadi apa-apa. Itu di luar bawa buzzer ke sana, bikin acara di sana ya. Itu belum. Masih fisik doang ya. Iya tuh. Emang susah tuh begitu. Ya oke. Nah gini, pertanyaannya kan kemudian adalah. Gue tuh udah mulai emosi bang sebetulnya. Soalnya lagi jaga-jaga aja. Soalnya kan yang ini mancing terus, tapi kan itu tadi kan dia ada imunnya men. Nanti kalau gue bablas ya gimana? Bergetan. Ini tunggu bang, bentar lagi nih. Nih ya, sekarang kalau misalnya itu IKN gak jadi ya, itu kira-kira, ini abang di DPR ya, sebetulnya di lingkup anggota-anggota DPR, teman-teman DPR tuh ngelihat IKN nih gimana sih bang? Maksud saya apakah ini akan jadi proyeksi mubazir negara, atau kemudian karena Pak Jokowi masih jadi presiden masih dimaklumi, ataukah memang apa sih sebenarnya langkah-langkah DPR ini untuk si IKN ini nantinya, ini kan hampir pasti mangkrak nih menurut saya ini kan, bukan mangkrak, tadi gue bilang nggak mungkin mangkrak ya, minimal jadi destinasi wisata lah itu. Itu gimana sih teman-teman abang tuh bang? Ya kalau di kita kan begini ya, kan kita melihat realita, kemampuan keuangan negara dong, kan gitu. Dalam situasi sekarang defisit APBN yang cukup besar, lalu kemudian beban utang luar negeri yang besar, situasi ekonomi yang serba tidak pasti, daya beli rakyat turun segala macam. Jadi belum lagi faktor global, geopolitik, kondisi ekonomi global, ini kan semua lagi slowing down ini kalau tidak bisa dikatakan menurun. Jadi kalau kita DPR itu melihat memang terlalu ambisius kalau bicara penyelesaian IKN itu dalam 5 bahkan 10 tahun. Kalau saya pribadi ngelihatnya ya harus 20-30 tahun. Itu perlu bikin BUMN sendiri kali bang untuk ngurusin IKN itu. Ya, BUMN kondisinya juga nggak bagus sekarang ya. Ya, BUMN karya hampir semua dalam keadaan terengah-engah ya. Karena 10 tahun ditugasin bangun ini itu kan. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat bayangan begini, kan katanya dibutuhkan sekitar 650 triliun. Oke. Naik lagi bang. Bukan 400-an dulu. Ya sekitar segitulah. Nanti ditambah investasi kalau ada yang mau investasi di sana. Ini sekarang kita hari Jumat, Senin lebih naik lagi tuh harga. Dia udah 600 triliun. Ya antara 560 triliun kalau saya nggak salah ya overall. Problemnya kan gini, dengan keterbatasan ruang fiskal, paling hebat berapa sih bisa dialokasikan? Taruhlah sekarang berapa? 14 triliun kalau saya nggak salah. Kalau 14 triliun, butuhnya, katakanlah tadi 400 per tahun, untuk dapat 400 triliun berapa puluh tahun? Kan puluhan tahun gitu loh. Jadi ya ini bukan proyek jangka pendek. Saya kira itu yang harus kita tekankan. Tapi kenapa ya, gue tuh heran masih ya. Kenapa ya kemudian Pak Jokowi ini berubah sedemikian rupa gitu ya? Atau memang karena dulu kita terlalu membela dia kali ya. Asal muasalnya pebisnis bang. Emang cari untung. Gitu ya. Dia kan awalnya pebisnis. Kalau kita kan aktivis bang. Untuk negara nomor 1 ya. Kan?
Dan memang di periode kedua ini jiwa bisnisnya lebih kelihatan kan? Karena dia tiap minggu pasti ketemu tuh konglomerat naga-naga itu. Oh gitu Bang ya? Oh iya. Nah itu abang aja tuh. Itu benar. Itu yang ceritakan orang sekitarnya dia juga gitu kan. Dan lihat aja kan kalau ke IKN siapa yang dibawa kan naga-naga semua tuh. Sama ya sahabatnya abang tuh yang mimpin. Mantan sahabat. Iya, jadi kita lupakan lah IKN ini ya. Kita lihat aja lah apa yang terjadi. Nanti itu jadi beban sejarah buat kita lah menyelesaikan IKN. Karena nggak mungkin juga IKN itu kita terlantarkan. Uang rakyat sudah banyak habis ke sana. Lingkungannya sudah habis juga diubah sedemikian rupa gitu ya. Masyarakat juga sudah banyak yang tersingkir. Tentu ini harus diteruskan. Ya. Cuma ya jangan berharap 3 tahun, 4 tahun gitu loh. Dan ini beban kita semua dari Pak Jokowi buat semua nih. Karena rakyat juga nanggung kan katanya proyek rakyat semua nih. Bukan proyek beliau gitu. Itu pertanyaannya menurut Bang Deddy itu anaknya ngerasa itu beban nih dia nggak ya? Atau dia nggak ngerti kali itu? Wah, anak yang mana nih? Anak yang mau jadi nih. Oh jadi ya? Iya. Dikit lagi tuh. Oke. Nah sekarang gini. Kalau ada yang mau kita kenang, apa sih yang bisa kita kenang yang positifnya dari Pak Jokowi? Jalan tol. Jalan tol. Jalan tol itu yang bangun BUMN Karya, Pak. Bukan negara. Jokowi. Bukan. Itu BUMN Karya disuruh ngutang sana sini investasi bangun jalan tol. Ini cerita SMK. Itu oh iya kan udah ada. Itu jadi dongeng rakyat maksud gue. Ya oke lah. Ya jangan yang itu dulu. Yang positif lah. Kalau saya gini. Setidaknya Pak Jokowi ini sering menyapa rakyat. Oh iya. Tiap hari di jalan, tidak ada. Setiap hari itu pasti keluar kota. Itu bagus tuh dia. Bagus ya. Banyak rakyat dapat kaos tiap hari dilempar-lempar gitu. Dilempar gitu ya. Minimal orang bisa foto-foto, selfie. Ya itu doang sih Bang. Hah? Masa cuma itu? Ya dulu presiden yang lain banyak kayak Pak Harto kan cuma sekali berapa bulan turun dengan kolom pencapir, gitu kan? Nah, itu Bang, ini saya ada buku tuh Bang. Judulnya Soeharto dari tentara ke istana. Itu ditulisnya tahun 68 tuh. Itu bukan ceritanya Bang gimana. Kalau kita buka buku itu, semua yang dilakukan Soeharto tuh ternyata dilakukan oleh Jokowi Bang. Masa? Jadi, dari sisi mana? Misalnya ya, Soeharto pernah sama satu keluarga itu naik tram ke Pulau Seribu. Itu ada fotonya. Tram zaman dulu tuh. Terus Soeharto di sawah bawa cangkul ada. Kemudian Soeharto ketemu rakyat pada saat posyandu itu ada. Ya kan mirip-mirip Pak Jokowi juga begitu. Tapi ada yang Pak Harto nggak punya. Apaan? Kereta cepat. Oh iya. Itu belum ada. Itu kereta cepat juga boleh lah Bang. Jadi prestasi Jokowi lah. Boleh. Prestasi ada kereta cepatnya. Bebannya pusing. Pusing lagi ya. Ya oke lah. Tapi at least di depan panggung Pak Jokowi itu kelihatan humble, rendah hati, sederhana gitu ya. Rakyat biasa bisa jadi presiden. Saya kira itu hal-hal baik yang diwariskan Pak Jokowi. Iya, cuma kalau ceritanya begini, gara-gara Pak Jokowi juga ntar rakyat biasa nggak pernah jadi presiden lagi. Kenapa? Takut kan Bang, takut ditipu lagi. Ini artifisial nggak nih? Gitu ya. Ini bohongan apa beneran nih? Tapi ini bahaya populisme memang ya. Kalau pemimpin yang terlalu mencitrakan diri merakyat, kemudian rakyat itu sudah menghamba, lalu pemimpin ini cenderung malah berubah menjadi seorang tirani. Ambil contoh Hitler. Itu ada filmnya tuh Bang. Apa tuh? Jadi memang para tirani itu, hidupnya itu di awal-awal, untuk mendapat dukungan rakyat, itu bareng-bareng sama rakyat. Oh gitu? Gaddafi, dia kemah bareng rakyat. Oke. Hitler. Muammar Gaddafi Libya ya? Libya. Si Hitler juga berangkat dari organisasi rakyat. Jadi memang walk the talk bersama rakyat gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memang jamak dan sudah dilakukan oleh banyak pemimpin diktator sebelumnya. Dan mereka kan nggak pernah mau disebut diktator. Mereka tuh dianggapnya ya ini saya buat negara, humble dan lain-lain. Pak Jokowi lebih canggih. Tinggal ngubah aturan Pak. Kalau yang sana kan nggak pakai aturan. Dan yang di sana itu anaknya nggak jadi nggak? Nggak ada yang jadi ya, baru anak Pak Jokowi yang jadi. Dia wali kota. Ketum partai. Dulu kan kita jatuh cinta lah sama kesederhanaan Pak Jokowi ya. Sepatu harga 75.000, celana harga 100.000. Abang lihat struknya Bang? Kan dia ngomong. Oh dia ngomong. Ngomong ini di sini, di sono kan. Abang tapi kalau kita Google sekarang gambar keluarganya, kita ngeliat berlian aja takut tuh. Silau men gitu loh. Iya. Lu belum pernah lihat ya? Ya
udah dari foto-foto Bang, tapi nggak sampai silau. Tapi emang harganya mahal-mahal banget ya. Nggak tahu lah, entah itu palsu ya. Itu kan bisa anaknya hiasan. Itu Bang. Dulu kan kita ada pelajaran matematika dasar, alfabet. Ini bener juga nih kata komika nih. Anaknya Jokowi itu mengubah aturan alfabet yang sudah kita pelajari. Kalau kita belajar alfabet A, B, C, D, E sampai Z kan, dia tambahin pribadi Bang. Jadi nambah tuh alfabetnya. Jadi apa tuh? Yaitu A, B, C, D, E, F, G, O, sampai Z tuh X, Y, Z pribadi. Nah, itu anaknya Jokowi tuh. Jadi alfabet yang sudah dasar itu aja, itu ditambahin tuh. Gitu ya. Itu kata komika bukan kata gua. Jangan-jangan kan. Biar aman nih. Kan memang itu perusahaan jualan itu kan pindah ke Solo kan supaya tempat parkir pesawat anytime bisa dipakai katanya. Benar, itu juga katanya banyak masalah juga tuh di Solo ya, yang apa namanya perusahaan startup itu dan lain-lain. Ya kita tunggulah. Abang titip-titip emang Bang, kita masuk ke nomor 2 itu Bang. Kita nonton-nonton lah. Ya oke lah, bagaimanapun kita terima kasih lah sama Pak Jokowi ya. Sudah 10 tahun jadi presiden, banyak jalan dibangun, jembatan, pelabuhan, walaupun dampaknya tentu juga ada, ya. Yang kita nggak suka itu kan bagaimana perilaku kekuasaan ya, yang akhirnya juga mengotori hampir semua instrumen-instrumen kenegaraan nih. Ya, itu kalau di PDI Perjuangan tuh dicatatnya sejarah positif atau negatif dong? Oh negatif. Ya? Negatif. Nah ini orang sering salah. Orang kan selalu menganggap sakit hati sama Jokowi, sakit hati ditinggal kalah. Padahal sakit kita yang utama dan paling utama itu bukan Jokowi pergi, meninggalkan kita. Ketika putusan 90 MK, itu yang tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan, apalagi Bu Mega. Ini bridgingnya mantep nih. Iya dong. Masuk ke nomor 2 ini bridgingnya gitu. Terus yang kedua, begitu masuk Pileg dan Pilpres, kita tahu aparat penegak hukum, para pelaksana tugas bupati, wali kota, gubernur, kepala desa, sampai bansos kan main semua. Itu kan unfair. Ya. Jadi bukan karena kehilangan Jokowi lalu kalah kita sakit hati, kita biasa kalah. Pernah kalah, maksudnya bukan biasa kalah. Kita juga menang 3 kali, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Jadi 3 kali berturut-turut maksudnya. Dan lo adalah pemegang, PDI Perjuangan itu adalah pemegang rekor 33,33% yang belum pernah bisa dikalahkan. 99. Dan itu hanya dengan keringat rakyat loh, keringat kader, bukan dengan bantuan bansos segala macam kan, apalagi ngancam-ngancam kepala desa. Gue tuh ingat banget ya, tahun itu bendera bikin sendiri, posko rakyat bikin sendiri. Memang luar biasa itu. Terus apa tadi yang kedua ada apa? Yang kedua ada ini Bang, itu Bang. Enggak sih, gini ya Bang. Ini kan PT UN kemarin kan mundur ya. Saya sih memahaminya memang. Oh, PT UN yang gugatan tentang penetapan oleh KPU ya. Ya kan memang harusnya KPU itu kan mendiskusikan perubahan PKPU dengan Komisi 2. Ya. Tapi ini kan tanpa ada komunikasi langsung main terima dan tetapkan. Ya. Nah, kita kan mau melihat dari sisi itu. Ya, Abang tanya saya dong Bang, ini masih saya terus. Ya menurut Anda gimana, Cie? Enggak, ini kan kita lihat tiba-tiba hakimnya sakit tuh. Padahal tapi beneran kali, ini kan lagi musim banyak orang sakit. Nggak ada duit cash bro, banyak orang gampang sakit sekarang. Tapi kan kemarin diokein tuh sama Pak Prabowo katanya naik gaji. Musuhnya sehat dong. Emang Pak Prabowo bilang naik gaji ya? Kan beliau peduli pada peningkatan kesejahteraan, kan nggak ada janji naik gaji. Nggak ada naik gaji itu. Ya begitulah. Kasian juga nih hakim. Jadi ini gimana kalau menurut saya? Mungkin ada skenario nih Abang, tolong, ini kan pengertian saya itu kenapa kemudian Petunnya mundur, karena yang penting itu Pak Prabowo dilantik dulu. Nanti setelah Pak Prabowo dilantik ya Gibran tentu saja dilantik. Baru kemudian Petun ini berjalan lagi. Karena kan banyaklah masyarakat juga mempertanyakan kualitas dari Wapres ini. Kualitas dari Mas Gibran ini. Kualitas apanya? Kualitas macam-macam lah Bang, leadership lah. Kalau ngelihat sekarang apa namanya, mukanya udah glowing, rambutnya keren, kualitas apa lagi yang kurang? Ya tetap aja dia kalau dijajarin sama Prabowo, gantengan Prabowo tetap Bang. Oh, Mas. Mau diubah-ubah gimana tuh tetap lah. Tetap ya. Kalau menurut saya sih itu. Dan sebetulnya kan sekarang masyarakat itu menunggu ini Gibran ini nanti ujungnya tuh akan seperti apa gitu. Kalau saya perhatikan, memang ada keinginan dari masyarakat untuk mau terus mempertanyakan
kualitas dari seorang Gibran sebagai pendampingnya Pak Prabowo. Ada surveinya tuh atau karena perbincangan di mana-mana? Perbincangan aja, perbincangan. Jadi masyarakat tidak keberatan dengan kehadiran Pak Prabowo. Tapi dengan kehadiran wakilnya, iya. Kan kita menyadari bahwa Pak Prabowo kan memang menggunakan Gibran, quote and quote ya, sebagai strategi pemenangan. Ya. Dengan adanya Gibran, Pak Jokowi membantu Prabowo bisa menang. Ya. Sekarang Prabowo sudah menang. Nah, namanya strategi kan ada strategi selanjutnya gitu ya. Dan menurut saya sih, ini menurut saya pribadi ya, ini mohon maaf juga. Salah satu beban kita itu terhadap wapresnya Pak Prabowo ini orang tuh merasa dirinya mampu, cocok, dan memang pantas menjadi wapres. Tapi kalau kita lihat debat-debatnya kemarin kan keren banget tuh. Iya, debat juga kan kalau diajarin bisa, Bang. Oh, itu diajarin ya? Kalau menurut saya sih diajarin tuh. Tapi the quality saya lah. Kualitasnya selama ya wali kota Solo banyak yang bantu. Dan baru 2 tahun 3 tahun. Dan ini kemarin kita dengar Kaisang ngeluh karena Solo nggak seramai dulu ya? Ya nggak seramai dulu dong. Bapaknya mau selesai gitu ya. Nggak ada menteri bikin acara lagi di justru sana. Dia pikirin tuh gimana caranya. Nah itu jadi sebetulnya tuh sekarang momennya Mas Gibran membuktikan diri bahwa dia mampu kepada Pak Prabowo dulu bahwa dia adalah wakil presiden yang tepat. Tapi kan dia udah sering nih ngunjungin uji coba itu makan gratis bergizi. Ya, terus habis itu komentar yang dia juga nggak ngerti juga apa yang dikomentarin jangan-jangan. Karena pada saat ya kan kalau misalnya makan bergizi gratis, kemudian misalnya kayak kemarin ada dia datang ke SMA, ini datang ke SMA, yang mau dia lihat apa? Anak-anak itu suka atau tidak kan dengan makanan? Mungkin kebalikan, dia bukan mau melihat, dia pengen dilihat kali. Ya mungkin ya. Mungkin juga begitu tuh. Terus apa hubungannya tadi dengan PT UN tadi? Ya, jadi maksud saya rakyat kan sebenarnya menunggu juga nih. Ini hasilnya PT UN gimana? Dan kalau 24 Oktober kan bukan tentang matahari tenggelam, Bang, tapi mataharinya sudah berganti kan. Mungkin juga secara politik ya akhirnya disikapi dengan keputusan-keputusan politik juga. Kalau misalnya memang rakyat ternyata mengeluhkan keberadaan wakil presiden yang menurut misalnya PT UN memutuskan memang ada yang dilanggar, dan pasti kan Mas Gibran pasti akan banding dan segala macam. Dengan banding aja atau dengan keputusan awal itu aja masyarakat sudah melihat bahwa dia tidak pantas lagi. Legitimasinya kurang ya. Prabowo itulah dia. Walaupun sampai sekarang ya de facto dan de jure dia adalah wakil presiden terpilih gitu ya. Tapi ya, nanti kita lihat sudah melalui proses pemilu ya. Sudah lewat soal pemilunya bener apa enggak urusan lain lah ya. Urusan lain. Kita debat-debat lagi soal itu. Tapi kita tunggu aja lah, karena kan kita nggak bisa berandai-andai, bukan penguasa kita ini. Iya. Ya, yang bisa ngubah-ngubah keputusan di pengadilan itu kan kalau kita punya kekuasaan, Pak. Iya. Tapi sih saya yakin Pak Prabowo ini akan jadi pembeda yang bagus lah. Bahkan ini kan mungkin kita tidak pernah bayangkan ini waktu revisi undang-undang pilkada. Kan saya ikut mantau tuh, Bang. Ada hal yang mungkin orang-orang nggak pernah kepikiran tuh 5 tahun lalu tuh. Mas Hensah, mudah-mudahan Pak Prabowo ini lebih demokratis dibandingkan Pak Jokowi. 5 tahun lalu mana ada, Bang, yang mikir bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang presiden yang demokratis. Artinya memang situasinya tuh udah nggak banget gitu. Udah dikeluhkan banget, udah nggak bagus lah ya. Jadi nanti memang harapan kepada Pak Prabowo itu begitu besar. Dan saya yakin Pak Prabowo juga harus punya tandem yang sama istimewanya dengan sparring dia. Partner yang bisa menjadi teman bertukar pendapat ya. Iya, tapi Bang, itu kalau Abang di DPR semudah apa sih Bang mengganti wapres? Wah, saya nggak ngerti, harus tanya ahli hukum tata negara. Iya. Tapi kan logikanya kalau dia kita nggak usah berandai-andai lah, nanti kita ada urusannya dengan itu. Jadi kita percayakan saja kepada pengadilan hasilnya apa, seperti apa nanti. Yang jelas saya sih masih membuka ruang untuk Mas Gibran supaya bisa improve ya. Ya. Supaya mudah-mudahan ada tempat kursi cepat jadi wapres yang bagus lah. Ya, minimal pada saat fotonya dipasang tuh kita ikutan. Oh, mau pasang? Lah. Itu katanya nggak wajib ya Bang? Aku kan nanya, bukan soal wajib apa enggak. Itu kan kalau kita masang atau tidak itu sebetulnya bukan tentang kita mau masang apa enggak Bang. Yang jual ada nggak?
Jangan gitu, kalau jual mesti sepasang. Kita jual cuma satu. Ya oke, tapi gimana Mas Hensat melihat? Apakah Pak Prabowo bisa menjadi diri sendiri yang utuh gitu ya? Atau harus mikirkan hutangnya pada Pak Jokowi? Karena orang kan membranding seolah-olah bahwa kan menang karena Pak Jokowi gitu. Saya yakin Pak Prabowo itu seorang yang jenius dalam berstrategi. Ini orang bukan kaleng-kaleng juga, karena lahir kan juga bapaknya pinter gitu. Dia disekolahin pinter, gizinya bagus. Jadi selama ini tuh strateginya Pak Prabowo itu sudah tepat. Dia sabar aja, menunggu waktunya dia memainkan peran sebagai presiden. Kita kan nggak punya pilihan lain, Bang. Selain akhirnya kita harus percaya dan berharap bahwa Pak Prabowo lah orang yang memang akan membawa kita lebih baik dari masa hari ini hingga 5 tahun ke depan. Dalam hal apa dulu nih? Semuanya harus gitu. Semuanya ya. Minimal 5 sila itu diperbaiki lah. Apa ya, implementasinya ya, bukan silanya diperbaiki, implementasinya diperbaiki. Jadi itu kita harapkan bahwa Pak Prabowo bisa menjadi sosok yang seperti itu. Dengan atau tidak adanya PDI Perjuangan di dalam ya. Jadi artinya Pak Prabowo saya yakin bisa independen, walaupun karena dia juga orang yang baik, pasti dia juga akan mempertimbangkan jasa-jasa Pak Jokowi lah kepada dirinya, kepada masyarakat sekitar gitu. Termasuk ya jasa-jasanya Pak Jokowi itu pasti akan diimplementasikan ke Mas Gibran. Mungkin Mas Gibran juga akan dididik ya, dibimbing sebagai menjadi seorang negarawan gitu. Jadi nggak cuma. Tapi apa sempat Mas aja. Pak Prabowo ngurusin itu, urusan negara begitu banyak? Ini abang ya, saya udah ngomong-ngomong positif, balikin lagi sama dia. Ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi kan sekarang kan begini ya, kembali lagi kita tuh kan mesti terima Gibran dengan segala kekurangan dan kekurangannya. Iya, mau diapain kan? Ada kelebihannya nggak sih bang itu? Banyak lah. Banyak ya? Banyak. Ya udahlah. Mainannya banyak loh, anak gua aja nggak punya segitu banyak. Iya. Tapi, mahal itu. Gitu ya? Abang tahu banget ya. Abang ini diam-diam juga pemerhati Gibran juga. Ya kan viral di mana-mana. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya mungkin begini. Bagaimanapun anak muda kan kemarin kalau kita lihat survei dan segala macam kan mengasosiasikan diri dengan memilih Gibran sebagai anak muda. Benar nggak sih? Bung Hensat sebagai seorang surveyor menganggap itu benar nggak premis itu? Enggak ya? Gue rasa enggak. Kan sudah dibuktikan, dan yang bicara kan bukan kita berdua, yang bicara itu kan hakim MK lewat dissenting opinionnya itu. Itulah yang terjadi selama pemilu. Jadi kalau kemudian ada klaim bahwa Gibran dipilih oleh anak muda, saya nggak yakin. Karena apa yang disampaikan oleh dissenting opinion, kalau kita percaya bahwa hakim-hakim itu adalah punya integritas, kredibel, integritas lah, itulah yang terjadi. Yang kedua, kemudian saya lihat juga kalau memang sosok Mas Gibran ini mewakili Gen Z, mewakili anak muda. Gen Z sih enggak, dia milenial lah. Ya, milenial. Dia mewakili anak muda, Gen X ya. Gue yakin pada saat dia muter-muter belusukan itu nggak cuma ngeliatin makan. Emang dia pernah belusukan ya? Itu makan siang gratis, makan bergizi gratis. Oh, yang terakhir nih. Dia kan ngeliatnya itu. Musuhnya kan dia bisa mengeluarkan ide-ide apa gitu, yang bagus, lebih dari sekedar bikin narkoba. Karena aku pengen juga lihat foto Gibran waktu pakai baju SMP, baju SMA gitu. Iya, dia nggak ada. Kita nggak pernah lihat kan? Pernah lihat nggak? Iya juga ya. Lo pernah lihat nggak? Gue nggak pernah lihat loh. Ini misteri baru nih. Ya kan, jangan-jangan pengalaman pertama itu masuk ruang kelas. Iya, dia sekolah di mana ya? Mana gue tahu. Kan kalau SMA di Singapura kita semua tahu. Oh iya enggak, kan? Saya enggak. Udahlah, gak usah dibahas lah. Oke, nah ini kita lagi pilkada ini. Dengan kemarin pemilu presiden dan pemilu legislatif yang ya bisa kita bilang begitulah. Ini ada harapan nggak sih anak-anak muda generasi Z ini, pemilih muda ini akan memilih calon-calon kepala daerah yang memang berkualitas? Itu sebetulnya pekerjaan rumah pertama Pak Prabowo tuh. Jadi kalau dalam ilmu leadership itu salah satu tugas leaders itu adalah mengklarifikasi norma. Jadi mengembalikan norma-norma yang tadinya melenceng, etika-etika yang melenceng ke dalam tatanan yang sesungguhnya. Dalam hal ini kan tatanan demokrasi. Pernah dikatakan melenceng ya? Pernah. Lagi-lagi waktu dissenting opinion Hakim MK.
Maka oleh Pak Prabowo harus dikembalikan. Itulah kenapa orang-orang itu menanti-nanti pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Karena diharapkan dua pemimpin yang karismatik ini bisa memunculkan harapan baru. Salah satunya adalah kesepakatan untuk mengklarifikasi norma. Yeah. Nah, di pilkada nanti, ini adalah kesempatan pertama dan terbaik Pak Prabowo untuk menunjukkan ke publik bahwa dia demokratis. Bahwa dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pendahulunya tentang pelaksanaan pemilu misalnya. Sehingga dia akan terima aja apapun hasilnya tanpa ada pelaksanaan yang pernah disebutkan oleh Hakim MK itu. Jadi pemilu jurdil dan pemilu demokratis lah ya. Gitu. Dan jadi kalau Bung Henry berharap nih Pak Prabowo tuh supaya pilkada ini berjalan dengan baik, di mana semua orang mendapatkan keadilan dan proses yang demokratis. Iya. Gitu. Artinya Jawa Tengah dan Sumut tuh bisa dibantu dong supaya nggak ada yang cawe-cawe gitu. Harus dibuat tidak ada yang cawe-cawe sehingga hasilnya memang benar-benar keinginan rakyat. Kalau masih ada ya harapan tuh itu. Saya punya harapan itu, Bang. Saya punya harapan itu dan kalau kemudian pilkada kita hasilnya adalah pelaksanaan dissenting opinion lagi, yaitu ya kita harus bersedih karena itu kan baru 27 November 2024, baru 1 bulan lebih sedikit Pak Prabowo jadi presiden. Kalau kemudian pilkadanya dilaksanakan lagi dissenting opinion Hakim MK, ya kita harus pesimis mau nggak mau. Ya kita kembali ke dalam suasana yang apa sih ini sebetulnya maunya kemana gitu. Tapi kalau pelaksanaan pilkada itu bagus, tepuk tangan rakyat untuk Pak Prabowo sedemikian kencang, tepuk tangan rakyat untuk Pak Prabowo demikian bergemuruh, dan dia akan melebihi presiden sebelumnya. Yang akhirnya kita semua tahu setelah 10 tahun artifisialnya kelihatan gitu. Saya sih yakin Pak Prabowo. Jadi kita kepingin Pak Prabowo tuh menjadi pemimpin yang otentik gitu ya. Iya, dan dia bisa kok. Dia 500-an lebih pilkada, bahkan dia kan sudah sampaikan bahwa harusnya ini bisa dengan baik, perbedaan itu adalah baik. Harusnya ya itu disikapi oleh orang-orang di sekitarnya dengan pelaksanaan pilkada yang sangat demokratis gitu. Dan saya yakin misalnya ya Sumatera Utara pilkadanya baik-baik aja, siapapun yang menang asal pilkadanya demokratis itu orang tepuk tangan pasti. Nah itu kan yang kita karena soal pilkada itu kan kompetisi ya, kontestasi, menang kalah kan semua harus legowo ya sebenarnya. Betul kan, saya juga yakin bahwa Pak Prabowo partainya ya pasti ada daerah-daerah juga yang menang gitu. Kalau kemudian memang dipaksakan, apalagi kan ini levelnya lebih mikro Bang ya, lebih mikro, lebih kecil, gesekannya pasti akan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada tokoh rakyat, tokoh daerah tersebut, kemudian berlakulah dissenting opinion Hakim MK untuk melawan si tokoh itu, kan si tokoh ini bukannya tidak tanpa pendukung kan, pasti ada pendukung gitu. Nah kalau ada gesekan, seberapa kuat kemudian aparat mengatasi itu. Jadi saya yakin yang terbaik dari pelaksanaan pilkada ini adalah bagaimana pilkada ini dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan gue yakin banget Pak Prabowo pasti mau itu. Buktinya ya, revisi undang-undang pilkada dia nggak mau kan. Kemarin kan itu udah salah satu hal yang menurut saya sih tanda-tanda positif lah. Ya, kalau itu kan Pak Jokowi juga akhirnya nggak berani, takut lihat gerakan massa di mana-mana. Iya. Itu ikhlas apa karena terdorong situasi? Ya mudah-mudahan ikhlas ya Bang. Itu Bang kalau Pak Jokowi selesai pulang ke Solo Bang. Nah itu saya mau tanya. Dulu kan ketika dilantik 2014, berapa jam kita itu dari Semanggi hingga sampai ke Istana Negara itu naik kereta kencana. Ya. Ada nggak sih dengar-dengar nanti keluar dari istana pakai kereta kencana juga seperti dulu? Gitu Bang. Aku nanya, aku nggak tahu. Gue nggak dengar tuh, yang gue dengar nanti pas sampai di Solo disambut oleh relawan. Dianterin sampai rumahnya. Rumah yang mana nih? Rumah yang lama. Oh yang satu belum yang selesai satu belum ya? jadi kan, yang 12.000 meter persegi itu. Besar ya? Itu 2 RT di Solo itu. Iya Bang. Nggak tahu. Dia mau kan kecil rumah di sana. Mungkin dia mau menyaingi Mangkunegaran. Jadi bikin sendiri ya. Nah itu
Ya sebetulnya sih ya kita lihat aja apakah kemudian relawannya benar-benar membludak. Kemudian ya kalau dianterin ya dijagain lah. Kalau Pak Jokowi mau tidur ya dijagain supaya dia nggak keluar-keluar ke Pak. Katanya mau tidur dulu Pak, istirahat. Itu istirahat jadinya. Nanti biar ya itu kan pada saat dia pulang kan Mas Gibran juga masih ada di istana, masih ada tektokan lah ya. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bicara pertemuan Jokowi Pak Prabowo sama Megawati itu Pak Jokowi ada deg-degannya juga tuh Bang. Dia tuh deg-degan. Kalau kita lihat Tempo katanya ada titipan dari Pak Jokowi supaya PDI Perjuangan jangan diajak ke kabinet Pak Prabowo atau ke pemerintahan Pak Prabowo, benar? Nah itu sih ada kemungkinannya begitu kan kalau dia kan takut abang dan teman-teman balas dendam kali. Gitu kan. Loh, bagi kita di dalam dan keluar kan nggak ngaruh. Nah kalau menurut gue sih dia deg-degannya begini. Itu kira-kira anaknya diajak ketemuan apa enggak tuh? Sama Prabowo. Oh. Kan, diajak ikut maksudnya? Iya, maksudnya kan begini kalau anaknya ikut di pertemuan kan habis itu bisa ya nggak lapor mungkin sama lah. Yang mau bapaknya. ketemu kan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi nggak diajak anaknya. Ya enggak lah. Urusannya apa? Oh ya kan wakil. Ini kan bukan ketemunya presiden dengan ini pribadi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kasihan sama ketua umum partai. Ditinggal di istana nggak apa-apa. Ya nggak tahu istana atau tempat lain kan. Ya, kita jangan berandai-andai lah. Ya, Tapi kira-kira nih, ini kita lanjut soal pilkada. Pilkada ini partisipasi anak-anak muda menurut Bung Hensat bagaimana? Sama seperti pemilu. Jadi gini, ini ada yang salah kaprah juga di Gen Z itu tentang Gen Z ya. Gen Z ini emang independen. Tapi kalau menurut hasil FGD-nya kedai kopi Bang, Gen Z ini walaupun independen nanti pada saat milih tuh dia nanya bapak ibunya tuh. Oh tetap ya? Iya dia tetap nanya. Jadi kalau abang kemudian nanya kira-kira bagaimana partisipasi generasi muda, itu tergantung baby boomers dan millennials juga yang jadi bapak-bapaknya. Ya? Jadi kalau dia diajak keluar, peer-nya. Kalau pengalaman pilpres kemarin, itu kan peer-nya yang berpengaruh. Ikut nggak, maju nggak. Tapi kalau siapa sama orang tuanya bisa beda banget tuh. Oh iya, tapi nanti pada saat nyoblos itu dia nanya juga ke bapak ibunya itu kira-kira gimana. Makanya gini lah Bang, saya sih yakin bahwa dissenting opinionnya Hakim MK itu benar. Karena di beberapa tempat satu misalnya ya, pileknya kan nggak inline. Kalau memang benar-benar kuat waktu itu Pak Prabowo Gibran, mestinya memang pileknya pemenangnya adalah orang-orang yang mengusung atau partai-partai politik yang mengusung Prabowo Gibran, kan ternyata enggak, partainya abang yang menang. Terus kemudian yang kedua, di beberapa tempat yang memang Pak Prabowo menang, itu ternyata challenging juga gitu situasinya. Enggak kemudian mutlak. Nah itu sebetulnya challenge-nya buat Pak Prabowo tuh, dia bisa menerima keadaan atau tidak. Nah balik lagi ke pertanyaan abang, kira-kira partisipasinya bagaimana? Kalau di Jakarta mungkin tinggi. Kalau di daerah ya sangat tergantung dengan kondisi. Tapi kalau saya sih menilainya kali ini sangat mungkin lebih rendah partisipasinya dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Ya? Karena dua alasan saya. Yang pertama lelah juga. Kemudian yang kedua ada political fatigue juga. Ya political fatigue itu maksud saya. Kemudian yang kedua harapannya mungkin kurang ya. Karena kemarin itu kan hampir saja banyak sekali kota kosong. So artinya banyak juga masyarakat yang tadinya pengen ada sosok-sosok yang tampil ternyata tidak tampil. Jadi menurut saya sih itu sangat mungkin terjadi. Bahkan kan gerakan-gerakan untuk menolak calon-calon itu kan sudah kemana-mana. Sudah ada di mana-mana ya. Nah makanya saya pernah usul tuh beberapa kali di media. Kalau kita pengen banyak calon muncul, ya artinya masyarakat punya menu yang cukup untuk memilih calon, harusnya dukungan partai politik itu harusnya dibatasin banyak, bukan minimalnya. Iya, betul. Jadi misalnya ada batas atas paling banyak 20% atau 25%, jadi minimal ada 4 pasang calon tuh. Itu asik tuh Bang. Iya, jadi nggak ada yang namanya borong partai, maju sendiri nggak ada lawan. Iya. Jadi masyarakat kan dipaksa untuk memilih yang bukan pilihan. Pilihan kan selalu lebih dari satu. Benar Bang. Kurang dari satu bukan pilihan. Itu pemaksaan kan. Itu benar tuh, dan mudah-mudahan nanti DPR yang baru ini bisa memenuhi. Iya, karena orang ribut threshold bawah gitu loh. Harusnya kan dibatasin. Kalau ini udah 20% dari suara atau kursi, 25%. Ya udah nggak boleh lebih ngambilnya. Jadi kelompok lain bisa menghadirkan calon-calon kan akan memaksa juga partai lain untuk mencari kandidat atau membuat kadernya yang mumpuni kan. Cocok.
Ya, dan abang yang abang harapkan itu memang akhirnya bebannya ada di pundaknya Pak Prabowo untuk memperbaiki, karena kan Pak Prabowo harus memperbaiki banyak hal ya, Yes, damage-nya kan begitu ya. besar gitu. Ya utang, ya BUMN, ya macam-macam. Jadi demokrasi. Tapi nanti Pak Prabowo ini akan seperti Pak Jokowi tiap hari keliling-keliling kemana-mana atau enggak? Kelihatannya sih beda bang ya. Stylenya. Stylenya beda. Pak Prabowo ini menurut saya dia akan keliling tapi ke internasional. Oke. Karena memang kelihatannya passion dia itu gitu, membuat Indonesia ini macan Asia diterima, sehingga kerjasama dengan internasional itu menjadi hal yang utama buat dia. Kalau yang Jadi dulu nggak kan bakal ada kunjungan ke apa namanya, ke pasar-pasar terus lempar-lempar kaos. dia sih kunjungan sih iya, tapi lempar-lempar sih kelihatannya enggak. Menurut saya sih bukan stylenya dia ya. Dia akan kembali ke dalam acara-acara resmi dengan rakyat. Oke. Gitu. Kalau Pak Itu bisa Jokowi menghemat banyak tuh. Karena iya, Bang. misalnya sekali presiden pergi ke satu daerah itu, bayangkan menteri yang nggak kerja, dirjen-dirjennya, seluruh perangkat keamanan dan sebagainya itu bisa puluhan miliar sekali jalan tuh. Ya, bukan cuma itu, meetingnya berkali-kali tuh. Iya Meeting toh, aparat itu persiapan mau kemana, siapa, di pusat, di pengamanan daerah. segala macam. Itu selama 10 tahun ini kayaknya udah triliun tuh pasti. Tapi nggak apa-apa, rakyat senang kan yang begitu. Jarang-jarang juga. Iya, iya, iya. Nanti kalau Nanti menurut kan saya, soal masalah-masalah penting kan bisa diurus menteri-menteri lah, namanya pembantu. iya, itu Kan ngurusin rumah. kementerian banyak tuh bang. Yang mau datang nih, Enggak, kementerian jadinya berapa bang? Abang dengar-dengar di DPR? nah, ya katanya kan mau 40, 44. Ya nggak apa-apa Jadi lah. ya kita bisa jadi nomor 2 terbesar. Karena kan Amerika itu cuma 15 kementerian. Ya toh? China itu 26. Rusia itu kalau nggak salah sekitar 24. Ya, Inggris 22. India yang di atas 50. Ya kan dia federal ya dan segala macam. Jadi kita nanti kalau benar 40 atau 44, itu nanti yang nomor 2 terbesar di dunia kayak jumlah kabinet ya. Ya mudah-mudahan efektif, efisien. Iya, mudah-mudahan bisa juga. Makanya kan sebetulnya kita nih harapan kepada Pak Prabowo kan besar ya. Cuma emang jarang banget kita tuh ngomongin harapan pada wapresnya. Itu kita boleh gak sih berharap ke wapres, atau emang harapan itu untuk presiden aja? Ya ini orang salah kaprah. Namanya wapres itu ya ban serap. Kecuali diminta oleh presiden ya nggak ngapa-ngapain. Kan dia hanya berfungsi ketika presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tetap. Kan kira-kira gitu. Ya paling nanti kan menghadiri seminar di mana, gunting pita di mana, kan gitu aja sebenarnya. Iya, iya. Dan memang itu porsinya. Gitu. Enak juga jadi wapres ya bang? Enak. Gimana-mana dikawal juga lagi ya. Betul. Ada yang mau jadi wapres? Nah. Wapres ini bukan wakil presiden tapi apa? Wakil preman sementara. Oke. Bu Genset masih ngajar nggak? Masih. Di mana? Di Paramadina. Di Paramadina ya. Sekarang semester ini leadership. Oke. Makanya saya pusing tuh. Kalau ada mahasiswa yang nanya, contohnya cawapres terpilih, ya saya garuk-garuk aja itu ya. Itu blessing atau kecelakaan? Itu studi kasus lah. Ya udahlah. Kita berpikir positif aja. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi setelah selesai nanti bisa hidup damai ya. Ya. Menikmati hari tua gitu kan. Ya. Presiden, wakil presiden terpilih bisa bekerja dengan maksimal kan gitu nih. Ya. Kalau saya sih yang paling penting institusi negara, aparat penegak hukum, ASN itu bisa bekerja untuk bangsa lah. Nggak usah cawe-cawe urusan politik-politikan gitu. Karena kalau nggak lama-lama negara ini chaos juga gitu. Kalau saya sih. Kalau Bung Hensat gimana? Saya sih punya optimisme yang besar ya kepada Pak Prabowo. Termasuk juga bagaimana mempersiapkan wapresnya untuk jadi setara dengan quality wapres-wapres yang lain. Memang susah itu. Ya itulah dia. Wapres sebelum ini mah semua sudah makan asam garang panjang. Ya dia juga makan asam-asam sih pernah juga bang.
Pak Wapres terpilih nih, garam-garam dikit beneran gitu maksudnya asam sama garam. Dulu Pak Jokowi aja nggak setuju, dia orang cuma 2 tahun jadi wali kota, gimana? Mau berapa tahun ngejarnya? Ya abang jadinya pengennya saya ngomong gimana sih? Tapi maksud saya gini, memang harapan itu harus kita pupuk lah ya, karena ini kan kehidupan baru juga. Jadi ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, harapan itu harus kita letakkan. Tapi tetap saja kita perlu memiliki rasa curiga. Karena rasa curiga itu kan salah satu cara bertahan hidup juga. Gara-gara curiga kita waspada. Betul. Tapi harapan harus kita letakkan dan semoga saja nanti pemerintahan Pak Prabowo itu berjalan jauh lebih baik dibandingkan pemerintahannya Pak Jokowi. Saya sih terus terang, ini kan ada beberapa hari lagi ya Pak Jokowi menjadi presiden. Kembalilah Pak Jokowi ke saat-saat dia baru pertama kali sampai di Jakarta sebagai calon gubernur Jakarta. Yang begitu humble, yang begitu menunjukkan dirinya. Sampai sekarang masih tetap humble. Gitu Bang. Iya. Minimal di depan. Itu cabenya berapa Bang humble Bang? Itu sambal. Oh sambal ya. Nggak, maksud saya sih kangen gitu bahwa dia yang tidak memikirkan anaknya nanti kerjaan apa. Kan ada satu pernyataannya Pak Jokowi itu lucu banget. Cari kerja hari ini susah gitu kan, dia ngomong gitu tuh. Dalam hati, pantas aja dia siapin itu kerjaan buat anak-anaknya. Itu lucunya dia tuh. Nah itu mudah-mudahan pada saat dia bicara seperti itu lagi emang untuk rakyat gitu. Nah ya sekarang setelah selesai ini ya masanya adalah masanya Pak Prabowo. Dia harus merelakan Pak Prabowo memimpin dirinya gitu ya, karena dia presidennya sekarang. Dan itu dia Bang. Tapi dalam konteks itu kita harus mencatat bahwa sepanjang sejarah Pak Jokowi itu presiden paling berhasil dalam konteks keluarga. Iya. Iya dong. Dari mulai tawa. Dari zaman Bung Karno tidak ada keturunannya yang kemudian ketika dia berkuasa aktif memiliki kekuasaan, posisi penting. Pak Harto juga nggak ada, hanya 2 tahun sebelum dia jatuh ada Menteri Sosial. Pak Habibie nggak ada, ya kan? Bu Mega juga waktu dia berkuasa nggak ada satupun yang ada duduk keluarganya atau di posisi-posisi penting. Pak SBY juga nggak ada. Tapi Pak Jokowi saya kira ini panutan bagi ayah dan politisi kalau menurut saya. Ya karena harta yang paling berharga kan keluarga. Keluarga betul. Kita tutup. Omongan ngelantur nggak tahu entah kemana. Silakan Anda ambil hikmahnya. Tapi Bung Hensat kita kenal sebagai seorang intelektual yang konsisten. Di saat sudah banyak yang tidak konsisten, kita berharap pada orang-orang seperti Hensat dan yang lain-lain tetap menjaga akal sehat peradaban politik dan kebangsaan kita. Sampai jumpa di Walk the Talk. Mari kita tetap bicara tapi bertindak. Sampai jumpa.